Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lucy Novitasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita tingkatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih merasakan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melakukan rutinitas kita sehari-hari, termasuk belajar dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian sholawat beserta salam kita senandungkan teruntuk junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah menggiring kita ke jalan yang penuh dengan cahaya karena ilmu. Hadirin yang berbahagia, pepatah mengatakan bahwa ilmu adalah cahaya. Kok bisa? Apakah orang berilmu bisa menerangi rumah saat padang lampu? Bukan begitu maksudnya, hadirin. Ilmu adalah cahaya itu maksudnya adalah bahwa apabila seseorang mempunyai ilmu, maka dia akan melihat jalan keluar atau solusi secara terang benderang jikalau seseorang itu berada di dalam kesulitan, kesusahan, dan dalam setiap permasalahan apapun juga. Hadirin yang berbahagia, di samping itu, ilmu akan menjadi bekal hidup kita di masa-masa yang akan datang. Ilmu jugalah yang akan menghantarkan kepada pencapaiannya cita-cita kita. Oleh karena itu, apabila kita ingin pintar berbicara, maka harus rajin belajar pelajaran bahasa. Kita ingin pintar sejarah, maka harus rajin belajar pelajaran sejarah. Kita ingin pintar berhitung, maka kita harus belajar matematika. Intinya, keahlian apapun yang kita inginkan harus dimulai dari belajar yang tekun atau melalui pendidikan yang unggul. Sebab belajar adalah perantara memperoleh ilmu. Dan ilmu adalah bekal berharga dalam mengarungi hidup di saat sekarang ini dan terutama di masa-masa yang akan datang. Satu contoh, ada satu anak namanya si Badu. Pada suatu hari, ia disuruh membelikan ibunya sekilo tepung. Berangkatlah ia ke sebuah toko sembako yang lumayan jauh dari rumahnya. Di tangannya ia genggam selembar uang Rp50.000 yang diberi oleh ibunya. Sesampainya di toko, si Badu langsung membeli tepung dimaksud dengan harga 15.000. Entah disengaja atau tidak, ternyata si pemilik toko memberikan uang kembalian sebesar Rp30.000. Tapi berhubung si Badu pernah belajar ilmu matematika, maka ia segera menjelaskan kepada si pemilik toko bahwa uang kembalian sebenarnya itu Rp35.000, bukan Rp30.000. Tapi kalau misalnya si Badu tidak tahu ilmu berhitung, maka ia telah rugi sebesar Rp5.000 karena kebodohannya. Hadirin yang berbahagia, banyak sekali contoh nyata tentang pentingnya ilmu. Akan tetapi tidak mungkin disebutkan satu persatu pada kesempatan kali ini. Namun yang pasti, semua orang yang sukses di saat sekarang ini tidak akan ada yang sukses tanpa belajar dan perbekalan ilmu. Baik ia belajar secara formal di sekolah atau belajar dengan cara lain di tempat lain. Pelajar yang sukses pasti karena belajar. Pengusaha yang sukses pasti karena belajar. Pemimpin yang sukses pasti karena belajar. Dan pemenang lomba pidato yang akan sukses nanti pun pasti karena rajin belajar. Hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan, kami ajak kita semua agar rajin belajar pelajaran apa saja selama dianggap penting untuk meraih kesuksesan hidup kita di masa yang akan datang. Kalau bukan sekarang, terus kapan lagi? Demikianlah pidato saya tentang menuntut ilmu. Semoga mendatangkan manfaat bagi saya khususnya dan bagi kita semua umumnya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Segala yang benar datangnya hanya dari Allah, serta yang salah dari diri saya pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.